Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa khairul anam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asbaha ibnu adama fa innal a'dha'a kulluhan kafiru 'alan lisan wa yaqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika wa in istaqamta istaqamna wa in a'wajajta a'wajajna. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, mukminin wal mukminat, sholihin was sholihat, jamaah salat subuh Masjid An-Nur Masaran rahimakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala insyaallah lan ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala enjang menika kita sami tasih dipun paringi kesempatan urip lagi, Pak ya. Maka doa yang selalu kita haturkan, alhamdulillahilladzi ahyana. Puji syukur dumateng panjenengan ya Allah ingkang tasih kersa nguripake aku meneh. Ba'dama amatana sakwuse kita mati. Lek mati pinten jam, Pak? Ibu-ibu anggen jenengan mati pinten jam, Mbak Jalu? Ya, ada yang ya kalau rata-rata kan 6 sampai 7 jam ya, Pak ya. Itu bahasa Rasul, Bapak Ibu. Ba'dama amatana sakwuse kula panjenengan pateni. Maka dalam Islam itu hadis Nabi nggih gentenan niku nggih nembe seneng Pak. Ya, ya nembe seneng. An-naumu nisful maut. Yang namanya tidur itu setengah daripada kematian, ya. Ya, maka sesungguhnya orang mati dan orang tidur itu di dalam Al-Qur'an kedudukannya sama. Bedane nek sing jek urip jek dibalekke. Ngoten. Nanti di bab tidur itu begitu jelas, Pak ya. Karena apabila seorang hamba itu lagi tidur, sama-sama rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakwise dijikuk karo Gusti Allah, enek sing dibalekke, enek sing ora dibalekke. Alhamdulillah enjing menika kita sami sih dibalekke. Mula puji syukur dumateng Allah dan alhamdulillah pagi ini kita sami saged hadir memenuhi panggilan Allah ya untuk sama-sama salat subuh dengan berjamaah. Semoga amal ibadah kita menjadi pembuka kebaikan kita minimal hari ini. Ya,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita menjadi orang-orang yang istimewa di Indonesia. Jalaran nopo dalam penelitian DMI, kaum muslimin Indonesia yang katanya 80% ya Pak ya, 80% dari 250, jadi sekitar 200 juta lah ya. Ternyata itu yang melazimkan sholat 5 waktu di masjid itu baru sekitar 2%, Pak. 2%. Mungkin naik subuh malah renek. Nah, pagi ini kita hadir berarti kita istimewa. Iya, Pak. Baru 2%. Yang pernah sholat ke masjid itu kisaran 38%. Ngono enek teko telat. Kenapa? Pendak Jumatan. Lah jenengan bandingkan coba di masjid-masjid secara umum, Pak. Kalau Jumatan itu kan yang hadir dalam penelitian sekitar 38%. Kenapa kok sampai situ? Karena yang 44% itu ibu-ibu, kan tidak hadir Jumat, ya Pak ya. Jadi nek Jumatan ya teko nang masjid, ya tapi ketika melazimkan sholat fardu secara umum itu baru 2%. Itu nek subuh kira-kira. Nah, maka seorang ulama ya Syekh Basuni dari Sambas ketika mengingatkan, hai kaum muslimin, jangan bangga dengan jumlahmu yang banyak sebelum kalian mampu memakmurkan masjidmu di waktu subuh sebagaimana makmurnya ketika Jumatan. Jadi nek ngangen-angen itu sing gede ini. Karena apa? Kalau subuh sampai makmur seperti Jumatan, itulah yang ditakuti oleh orang Yahudi sampai hari ini. Ya, karena yang hadir di masjid itu belum ada 2%, maka Yahudi dunia internasional ngelek ke ora bakal digatekke, Pak. Ya, ini habis menghancurkan di mana, Pak? Ya, sekarang sudah naik ke Libanon, Pak. Dan tidak mungkin akan berhenti. Sebab sing diwedeni mung siji, nek salate subuh kaum muslimin itu sudah seperti Jumatan, agak wedi deh. Masya Allah. Alhamdulillah pagi ini kita mengawali ya. Mudah-mudahan ini yang hadir bisa menepati 2% ya Pak ya. Ada enggak Pak 2%, Pak? Iya, 2% ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada. Ya. Selanjutnya alhamdulillah pula puji syukur kepada Allah ya. Pagi ini kita dapat mengawali pagi dengan ta'lim ya, dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pesan Kanjeng Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu an, ya Aba Dzarrin la anta ghadwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun min antusolliya mi'ata raka'atin. Pesan Kanjeng Nabi kepada Abu Dzar waktu pagi seperti ini, Pak, habis subuh. Kalau habis subuh karena disampaikan Rasulullah dengan kalimat ghada. Ya Abu Dzar, seandainya kalian setiap pagi gini ini bisa mengkaji 1 ayat saja, cuma 1 ayat, apalagi lebih nanti ya. Seandainya setiap pagi itu kalian mau mengkaji 1 ayat saja min kitabillah, dari kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini, sing kaya ngono kuwi hai Abu Dzar, khairun iku luweh apik ganjarane ning ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala min antusolliya mi'ata raka'atin, dibanding kamu sholat sunnah 100 rakaat. Subhanallah.
Tidak main-main Pak mengkaji ayat-ayat Allah itu. Ya. Ngaji saayat iku ganjarane luweh apik katimbange salat sunnah 100 rakaat. Nate salat sunnah 100 rakaat, Pak? Ora pernah. Wong awake dhewe ngulinake sedina 40 rakaat ngono itu luar biasa, Pak. Ya. Mudah-mudahan istiqomah minimal 40. Leres, Pak ya? Saged? Jagi, Pak? Fardu 17 hitung nggih fardune 17 rawatibe pinten wah ambil 10 saja ambil 10 kuwi anggere sing 12 kuwi rewel. Kenapa? Karena itu yang 12 itu 4 rakaat sebelum duhur. Duhur jamaah wis alhamdulillah. Kenapa Cik Makarya? Ambil 10 berarti 27. Ya? 27 kemudian tambah apa lagi Pak? Witirnya 3. Men gampang leng hitung 30. 30 ya Pak ya? Tahajudnya pinten? Tahajud ya, tahajud itu 4 kali berarti 8 berarti pinten 38 dukane loro pinten 40. Semoga kita bisa menjaga dengan baik. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bakal membangunkan kita istana di dalam surga. Wis eneng swarga jik dibikinkan istana lagi. Ini bukan saja apa Pak namanya VVIP, udah masuk lagi itu di dalamnya. Nah, monggo kita dene ngono Pak, ije enek kebecikan sing luweh dhuwur lagi. Apa? Mengkaji satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Rasulullah matur sampai seperti itu, ngemutaken betapa pentingnya ilmu. Betapa pentingnya ilmu. Betapa pentingnya namanya mempelajari ayat-ayat Allah. Saya tiap hari habitatnya dari masjid ke masjid Pak. Hari ini betapa banyak Pak, dulu kampung-kampung yang disebut kampung santri, urusan sholat rawatib tertib ning lali ora ono ngaji ngeten iki sinau ayat-ayat Allah karena rumangsa kampunge wis dadi kampung santri. Setelah Bapak Kiai tidak ada, sehingga tidak ada generasi yang meneruskan Pak. Boro-boro saiki ada yang ngaji Pak. Masjidnya megah, sing adzan saja kadang sudah enggak ada. Itu persoalan ilmu Bapak Ibu. Persoalan ilmu. Karena tidak ada yang mewarisi, maka alhamdulillah gerakan subuh barokah. Kalau di sini subuh apa Mang? Wah, ya wis padha wae ngono ae. Iki kan ben seneng. Jadi gerakan subuh barokah ya yang digagas oleh Masjid Jogokaryan kan ya, karena saya Solo itu mungkin pertama juga di masjid kami. Itu sinau ke Jogo Karyan warwiwit kangkung akhirnya kita bismillah ya melalui gerakan subuh barokah ini. Mudah-mudahan ini bagian dari pesan Nabi, la antaghdua fata'allama ayatan min kitabillah khairun min antusalliya mi'ata raka'atin. Dan alhamdulillah sekarang ada gelagat ya yang juga wajib kita syukuri. Subuh-subuh masjid sudah mulai. Ini semua
dalam upaya apa? Dalam upaya untuk membangun ilmu dan ilmu. Maka pagi ini tema yang saya ingin haturkan adalah membangun pola fikir ya yang islami. Tema ini meniru metode Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam mengajar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama yang dipakai adalah membangun pola fikir, Pak. Jadi Kanjeng Nabi sebelum diajari Gusti Allah reno-reno dan tetek sampai bengek, maka pertama yang dibangun oleh Allah dumateng Kanjeng Nabi itu bagaimana membangun pola fikir. Itulah maka surat pertama kali turun, surat apa Pak? Surat Al-Alaq. Iqra, baca Muhammad. Ya? Tidak cukup sampai di situ. Setelah lama wahyu tidak turun, turun yang kedua, wahyu yang kedua. Surat apa Pak? Benten sing jawab. Dek wingi rong apal saiki lali. Wahyu yang kedua surat napa, Bu? Napa? Surat Al-Qalam, Pak. Ya, surat Al-Qalam. Namanya saja kolam. Kolam itu adalah pena. Jadi kalau dijanggap Iqra dan Qalam, itulah metode pertama yang diajarkan Allah dumateng Kanjeng Nabi. Iqra itu membaca, Al-Qalam itu menulis. Itu artinya baca dan tulis adalah jendela ilmu pengetahuan. Maka pertama seorang muslim harus betul-betul pandai membangun pola fikir. Pola fikir yang seperti apa? Iqra yang seperti apa? Iqra yang bismi rabbikal ladzi khalaq. Napa? Iqra yang bismi rabbik. Membaca yang dengan menyebut asma Allah. Karena kebiasaan membaca bismi itu sudah melekat di dalam benak hati orang-orang jahiliyah sebelum Kanjeng Nabi diutus menjadi Rasul. Orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Mekah itu setiap kali mau berbuat sesuatu selalu menyebut kata-kata bismi. Cuma bisminya itu dinisbahkan kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Maka bismillata, ya toh? Ketika mau bekerja yang ini bismil huda, di sini mau makan bismil manat, ketika mau berbuat ini bismi karena berhalanya ada 360, itu sejumlah hari dalam satu tahun. Ngoten doa. Maka Islam datang pertama kali Iqra bismi, yang semula bismillata, bismil manat, bismil hubal, kemudian dirubah menjadi bismi rabbika, dengan menyebut asma Rabbmu wahai Muhammad, yaitu Allah. Kemudian muncullah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itulah maka pesan Kanjeng Nabi, ya taqulu amalin dzibalin la yabda'u bil basmalah. Sekabeh amal tumindak itu sia-sia, enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Abtar di dalam riwayat yang lain, putus kalau tidak diawali dengan membaca bismillah. Nah, maka membangun pola fikir yang islami adalah metode pertama yang diajarkan Allah dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lajeng langkah-langkahnya bagaimana? Saya angkat dari bahasan dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya, ya. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ngajari dumateng kita yang namanya membangun pola fikir itu harus selalu diurutkan melalui minimal 5 hal, Pak.
Innal fikrata khamsatu aujah. Sesungguhnya pola fikir seorang muslim itu harus selalu difokuskan pada 5 perkara, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa saja? Yang pertama adalah fikratun fi ayatillah. Sing jenenge wong muslim kuwi mulai biar pendeleng. Fikiran itu yang pertama yang harus kita pakai adalah untuk fikratun fi ayatillah, berfikir tentang ayat-ayat Allah. Ngaji. Mula piantun-piantun sepuh kita rumiyin anggere ngelekke bar subuh aja lali ngaji. Bar subuh aja lali ngaji. Wis sembuh arep sak ayat apa sak surat apa sak juz, ning sing penting ngaji. Karena itu menjadi pembuka. Fikratun fi ayatillah. Kita baca dulu, nanti kita terangkan satu-satu. Yang kedua, membangun pola fikir itu adalah yang harus diurutkan fikratun fi alaillah. Seorang muslim langkah yang kedua adalah selalu memfokuskan pikirannya yang kedua adalah untuk berpikir tentang betapa besar nikmat karunia Allah. Allah itu nikmat besar. Maka di surat Ar-Rahman kalimat Allah itu diulang berapa kali, Pak? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya toh? Kalau di Departemen Agama menerjemahkan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kamu dustakan, malah bingung. Kalau kiai saya di kampung dulu kalau ngaji wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ndine sing arep kok paido. Oh, gampang banget ternyata. Ndine sing arep kok paido. Ora awake dhewe iki jujur, akeh syukure apa akeh maidone? Ini yang didandani ngono lho ya. Yang kedua adalah berpikir. Jadi kon gagas tenan betapa besar nikmat peparingane Gusti Allah. Dari enggak punya jadi punya, dari enggak bisa jadi bisa. Iki kabeh ki nikmat peparingane Gusti Allah. Jadi mulai pagi suruh berpikir seperti itu orang muslim itu, Pak. Wa insyaallah oleh maido rada napa, Bu? Rada kurang ngono lho ya. Mung lagi rada kurang. Engko nek wis dikulilake terus muga-muga maidone ilang. Harapane ya ngono. Ning ya mbuh ilang apa ora ngene ya. Ya paling enggak kurang ngono lho, Pak ya. Paling enggak kurang ngono. Yang ketiga fikratun fi taksirin nafs. Seorang muslim itu adalah selalu menggunakan pikiran yang ketiga itu adalah berpikir untuk selalu mengakui akan kekurangan diri. Ya. Taksir fi taksirin nafs itu untuk pandai-pandai mengakui akan kekurangan diri. Pandai-pandai mengakui akan kelemahan diri. Oh, ini Imam Al-Ghazali noto sing ngono. Lahirlah manusia-manusia kementus bin congkak alias sombong. Tidak pernah mengakui akan kekurangan diri. Kemakine selangit, ra ngerti, agak masuk angin aja epek-epek kowe ya toh. Ngangkat kepala udah enggak bisa. Itu namanya taksirin nafas, yaitu berpikir untuk selalu mengakui akan kekurangan, akan keteledoran diri dalam melaksanakan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat disebut fikratun fi ahdillah. Hendaklah selalu berpikir untuk memikirkan akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Setiap janji yang telah ditetapkan Allah pasti terjadi.
Itu namanya ahdun. Kemudian yang kelima disebut fikratun fi wa'idillah, berpikir untuk selalu mengangan betapa dahsyatnya ancaman dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 pola fikir ini hendaklah dijadikan kebiasaan tiap hari. Tujuannya apa? Yang pertama, fikratun fi ayatillah, berpikir tentang ayat-ayat Allah itu supaya bisa melahirkan jiwa tauhid. Yang kedua, berpikir tentang betapa besar nikmat-nikmat karunia Allah kepada kita supaya melahirkan rasa syukur. Yang ketiga, berpikir tentang kekurangan diri dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, tujuannya untuk melahirkan yaitu rasa malu kepada Allah. Kemudian berpikir akan janji-janji Allah, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi, untuk melahirkan jiwa semangat dalam menjalani hidup. Dan yang terakhir, berpikir tentang ancaman yang diberikan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Tujuannya apa? Untuk melahirkan rasa takut kepada Allah bagi yang melanggarnya. Kelima pola fikir ini harus menjadi dasar, ya dan harus dijadikan kebiasaan seorang muslim di setiap hari, bapak-bapak, ibu-ibu. Itulah pesan Imam Al-Ghazali. Sengaja saya baca di atas karena kadang-kadang waktunya pendek, nanti ya kalau nanti nggak selesai dalam mengurai menerangkan, paling nggak wis eling ya Pak ya. Membangun pola pikir itu langkahnya ada 5. 1 yaitu berpikir tentang ayat-ayat Allah, ngaji. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melahirkan jiwa tauhid kepada Allah. Tauhid, mengesahkan Allah, berakidah yang benar, nggak mungkin akan datang secara tiba-tiba, tetapi harus benar-benar didasari dengan ilmu. Maka di dalam pesan Nabi, la imana liman la ilma lahu. Enggak ono iman ono swijining wong nek wong kuwi mau ra duwe ngelmu. Maka syarat iman itu pertama kali adalah ilmu. Jauh-jauh sebelum kita bismi rabbika, maka Allah sudah menunjukkan ikra. Jelas nggih Pak nggih? Ikra baru bismi rabbika. Di ayat yang lain, wa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum kita mengingatkan la ilaha illallah, maka dasar utamanya wa'lam, ilmui dulu. Tanpa dasar ilmu, ya kira-kira seperti tadi gambaran saya tadi, ya, yang mengikrarkan la ilaha illallah itu ada 80%. Ning sing gelem salat nang masjid ternyata cuma 2%. Persoalan underannya itu napa? Wa'lam. Ya. Rumongsane nek wis la ilaha illallah, segala-galanya. Ya. Di sini ilmu pertama kali. Jadi untuk melahirkan jiwa tauhid itu adalah sumbernya pertama kali adalah ilmu. Milo bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah ya, di masjid adanya subuh ceria, ya dah. Mungkin di waktu yang lain adanya kajian. Pastikan bapak-bapak, ibu-ibu untuk dapat mengikuti, karena ini adalah landasan utama untuk membangun tauhid. Ya, membangun tauhid.
Kalau hanya mengikrarkan la ilaha illallah dalam hitungan nggak usah menit, detik bisa selesai, detik bisa selesai. Tetapi kalau untuk membangun yang namanya la ilaha illallah sampai target seperti yang ditetapkan Kanjeng Nabi, target tauhid yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi ini napa? Kita sami hafal Pak, cuma kadang-kadang karena nggak dikaji sehingga salah menerapkan. Saya bacakan Pak, target tauhid yang diinginkan oleh Islam melalui Kanjeng Nabi itu adalah raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu namanya target bertauhid. Jadi orang mau sekedar la ilaha illallah 1 detik selesai itu. Target tauhid itu sampai bisa menanamkan keyakinan dalam hati yang paling dalam, siji raditu billahi rabbah, aku rela Allah sebagai Rabbku. Artinya apa? Artinya aku rela hidup diatur oleh Allah. Aku rela hidup diatur oleh Allah. Kita mulai dari pagi, ketika dipanggil oleh Allah melalui panggilan sholat, melalui adzan subuh, ya Pak ya, hayya ala sholah, orang yang rela hidupnya diatur oleh Allah, apa meneh ngantek dibengoki, apa meneh ngantek dibengoki. Urung dibengoki aja nek wong sing rela hidupnya diatur oleh Allah sudah menanti-nanti. Lah kok ngantek dibengoki tibake ora teko. Kira-kira ngono ki rela apa ora, Pak? Itu bikin standar gampang gitu. Raditu billahi robba, aku lilo atur urip ki diatur karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memanggil, rela kok Pak, maka dia akan datang senang hati. Yang kedua standarnya raditu billahi robba, ya toh, wabil islami dina. Dan Islam sebagai agamaku, maksudnya apa? Kaitannya aku lilo urip diatur karo Allah. Aturan Allah iku jenenge Islam. Ngono lho Pak ya. Wabil islami dina itu Islam sebagai aturan uripku. Jenenge wong lilo uripe diatur karo Gusti Allah yaiku wong sing tansah taat mituhu marang ajaran Islam. Itu standar kedua. Standarnya yang ketiga apa? Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang namanya Islam adalah ajaran yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah target tauhid. Ya. Maka ibu-ibu guru di TK itu kadang-kadang target tauhid ini sering dijadikan doa pembuka belajar. Bener ya Pak ya? Leres Bu? Bagus, ora usah di ute-ute, itu karepe ngono sejak dini. Anak-anak itu sudah memiliki target tauhid seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini Bapak Ibu memenuhi 3 target tujuan tauhid ini.
bagi ulama-ulama yang memahami Islam dengan dalam. Ya Allah, butuh waktu yang cukup lama. Kanjeng Nabi mengajarkan tauhid di Mekah itu Bapak Ibu berapa tahun Pak? 13 tahun. Maka nggak berlebihan kalau seorang ulama besar, penulis yang luar biasa namanya Said Hawa, 3 target tauhid ini sampai ditulis dalam 3 kitab besar-besar yang oleh para ulama-ulama modern sekarang disebut dengan istilah usulus salasah, pondasi 3. Yang pertama kitabnya namanya Allahu Jalla Jalaluh, cukup tebal Pak, segini, untuk menanamkan jiwa raditu billahi robba. Itu kalau sinau dengan Syekh Said Hawa, itu kira-kira mau cotok ya awake dhewe setahun ra bakal rampung. Segini waktu. Tebal Pak. Kemudian yang kedua ya, wabil islami dina. Aturan Allah kuwi jenenge Islam. Kanggo nyinaoni aturane Gusti Allah sing jenenge Islam, dia tulis dalam 1 buku lebih tebal lagi Pak, namanya Al-Islam. Ya, apalagi nek dikaji di masjid begini seminggu sekali, kira-kira 5 tahun tidak akan selesai. Sampai seperti itu ulama-ulama dahulu kita Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, itu untuk mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, artinya Islam iku ajaran sing dicontohke karo Kanjeng Nabi. Itu diwujudkan dalam 1 kitab yang ketiga namanya Muhammadur Rasulullah. Itu belum ulama-ulama yang lain yang harus menulis melalui sirah. Subhanallah Pak. Saya baru saja menarasikan 1 kitab tentang sirah Nabawi itu. Cuma menarasikan tok. Itu nyusun daftar kesimpulan itu karena sudah dibahas oleh narasumber. Itu 1 kitab ada 397 judul. Wis tak garap 3 minggu dereng rampung Pak. Cuma narasikan judul tok niku Pak. Itu untuk memahami 1 dari 3 ini, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, namanya target bertauhid. Ya. Maka kalau ada pesan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu sering diterjemahkan oleh khotib Jumat. Wahai saudara-saudaraku, mari kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang tanpa batas. Jangan kaget kalau ada ungkapan seperti itu. Haqqa tuqatih itu artinya takwa yang tanpa batas. Artosipun apa Pak? Seandainya seluruh waktu kita sepanjang hidup ini kita gunakan untuk memahami nilai-nilai 3 tadi Pak, Islam, maka sampai habis waktu kita, maka belum pernah akan sempurna ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maka upaya-upaya adanya kajian-kajian seperti pagi ini, namanya subuh ceria, ya Pak ya. Ada yang namanya kultum, kuliah 7 menit. Kalau Ramadan itu ada istilah siraman rohani. Itu semua subhanallah Pak. Andai kata sampai seluruh waktu kita gunakan itu, sampai habis waktu kita tidak pernah akan sempurna. Itulah namanya haqqa tuqatih. Mila yo sing saeneke monggo kita syukuri, yaitu kita ikuti dengan baik. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita
selalu menuntun kita di jalannya yang diridhoi. Teriring doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tampaknya sampun siap buri ya dah. Niki saya cukup membaca satu dulu pola fikir, yaitu berpikir tentang ayat-ayat Allah. Pesan yang pertama, ngaji. Monggo kulinake, mengawali hidup di setiap hari kita awali dengan ngaji. Mau satu ayat, mau satu surat, maupun mau satu juz, monggo disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Wadine kok sak kepepete wis raketan maca ayat kursi. Ayat kursi si kedawan minimal kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad kok ya Cik. Siapa Pak? Kedawan kebangetan. Wis ngono wae. Wis pokoke ora usah diteruske. Kuwi kebangetan. Untuk apa? Untuk mengawali, untuk membuka hari-hari kita. Tadi sebenarnya saya membaca hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang di belakang tadi. Cuma saya terjemahkan saja sebagai penutup ya. Idza asbaha ibnu Adam, apabila manusia itu dipertemukan waktu subuh. Wa innal a'dha kullu nukaffiru 'alal lisan. Sak temene sekabeh organ tubuh kita ini sambat karo lisan, sambate karo lisan. Ya, sambil mengatakan wa yaqul, lalu mereka mengatakan, yo, mata berkata, telinga berkata, tangan berkata, kaki berkata. Kepada siapa? Kepada lisan. Ya, ittaqillah fina, ittaqillah fina. He lisanku, jogonen aku, jogonen aku. Fa inna nahnu bika, jalaran aku iki keselamatanku bergantung karo lisan. Jadi urip iki gantungane karo lisan, Pak, ya. Itu hadis, ya. Wa inna nahnu bika. Wa in istaqomta istaqomna. Wanggere kowe becik mesti aku bakal dadi becik, nek kowe melenceng aku bakal dadi melenceng. Makanya orang-orang sepuh kita awali kita dengan ngaji. Supaya apa? Supaya sepanjang perjalanan hidup kita sehari penuh terbimbing dengan wahyu. Kemudian nanti kalau udah habis maghrib, ya dah, kita mulai lagi dengan mengaji untuk mengawali perjalanan hidup kita sepanjang malam, sehingga siang dan malam hidup kita semoga terus dibimbing dan dituntun oleh wahyu. Itulah hakikatnya ihdinas siratal mustaqim. Siap nggih Pak nggih? Bu, siap Bu? Ba'dal subuh karo ba'dal maghrib wis mau sithik mau akeh, sing penting gelem. Wis ngono mawon ya ta, sing penting gelem. Terus itu kita kunci betul ngaji ki ngono, sing wis kenek ki digondeli tenan ya ta, wis iki dikulinake diwiridke bener kanthi mekaten. Muga-muga saestu-estu dados pengunci hati kita sampai kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mekaten mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.